Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi Retnaningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Klaten, Kabupaten Klaten. Hari ini saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Bapak Tommy. Selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi Bu Dwi. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 2 Klaten. Apa kabar Pak Tommy? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih atas kehadirannya ya Pak Tommy pagi sama-sama, ini. Bu. Baik Pak Tommy, hari ini kita mau membicarakan untuk percakapan praobservasi ya. Iya. Jadi percakapan ini kita lakukan sebagai langkah awal persiapan Pak Tommy sebelum nanti melakukan proses pembelajaran. Iya. Sehingga Pak Tommy nanti lebih siap dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak ya Pak ya. Insyaallah, ya. Baik Pak Tommy, untuk yang pertama, tujuan dari kegiatan supervisi sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti akan Pak Tommy lakukan. Kemudian, mengapa percakapan praobservasi ini dilakukan, yaitu untuk memastikan kesiapan dari Pak Tommy sebelum nanti melaksanakan proses pembelajaran. Nah, untuk yang pertama saya tanyakan ini Pak Tommy, untuk tujuan pembelajaran yang akan Pak Tommy lakukan nanti apa ya Pak Tommy ya? Oh iya Bu, saya hari ini rencananya ingin mencapai goal atau tujuan pembelajaran. Saya sudah tuliskan di modul ajar saya berjumlah 4. Yang pertama itu adalah peserta didik itu yang pertama diharapkan mampu menerapkan persamaan-persamaan dalam termodinamika gitu. Yang kedua, mereka mampu menjelaskan mekanisme cara kerja sebuah mesin ideal atau mesin Carnot. Itu nanti mereka tahu bagaimana cara kerjanya. Yang ketiga itu adalah mereka bisa menganalisis tiap-tiap proses termodinamika. Ada 4 proses nantinya, dan saya berharap mereka nanti dengan 4 proses ini tahu bedanya di mana. Cukup tahu bedanya itu sudah, berarti mereka sudah berhasil menganalisis dengan baik. Lalu yang keempat itu adalah menganalisis kegunaan usaha, karena kalau kita berbicara termodinamika, mereka anak-anak nanti harus tahu bagaimana usaha itu fungsinya seperti apa. Jadi apakah usaha digunakan untuk ini, apakah memang usaha digunakan untuk melakukan sesuatu, nah, itu nanti mereka harus tahu. Berarti ini ada 4 tujuan pembelajaran Ya, Pak Tommy ya. Nanti dikatakan anak sudah berhasil mencapai tujuan ini, indikatornya apa Pak Tommy? Indikator anak sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran ini adalah nantinya dalam pembelajarannya mereka itu akan mempresentasikan di depan, dan mereka tahu nantinya kalau setiap kelompok itu sudah bisa mempresentasikan di depan, berarti mereka sudah bisa melewati pembelajaran ini dan mencapai tujuan itu. Berarti bisa mengkomunikasikan Betul, ya, mengkomunikasikan dengan bahasanya sendiri ya. Iya. Kemudian yang kedua Pak Tommy, untuk area pengembangan apa yang hendak Pak Tommy capai lewat pembelajaran hari ini? Area pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya sendiri ingin tahu apakah pembelajaran berdiferensiasi ini sudah yang saya lakukan ini tepat atau belum begitu. Lalu yang kedua adalah bagaimana saya mengelola kelas. Karena biasanya saya menggunakan metode klasik. Ini saya menggunakan metode berdiferensiasi dengan beberapa permainan begitu. Jadi saya ingin tahu kira-kira berhasil nggak ini nanti gitu. Kemudian untuk strategi yang Pak Tommy siapkan untuk pembelajaran itu nanti apa? Oh, tentunya saya sudah siapkan sebuah permainan, dan tentunya sudah siapkan ubur rampenya. Ya gampangnya alat-alatnya apa saja sudah saya persiapkan. Misalkan dari modul ajarnya seperti apa itu sudah saya persiapkan, dan tentunya media belajarnya sendiri nanti saya akan menggunakan kartu domino Bu. Jadi sudah saya persiapkan sebelumnya, termasuk nantinya pembagian berdiferensiasi kontennya seperti apa sudah saya persiapkan sebelumnya begitu. Berarti ada pembagian kelompok ya nanti? Ada. Itu untuk pembagian kelompok Pak Tommy yang mengelompokkan atau murid nanti mengelompok sendiri? Saya yang mengelompokkan berdasarkan data nilai sebelumnya, dan saya amati bagaimana cara belajar mereka sejak awal. Jadi ada anak yang mungkin secara eksak kurang bagus, ada anak yang secara teoritis bagus. Nanti bagaimana kira-kira saya tempatkan berdasarkan konten-konten yang tepat untuk mereka seperti apa. Jadi ini melihat kebutuhan pelajarannya. Betul. Jadi kalau anak karakteristiknya suka hafalan
berikannya materi yang hafalan Iya, gitu ya. begitu. Oke. Berarti dasarnya menggunakan data apa itu Pak Tommy? Berdasarkan data di materi sebelumnya, Hasil belajar hasil mereka. belajarnya. Oke. Iya. Baik Pak Tommy, mungkin itu ya untuk Iya. percakapan kita hari ini, dan ini nanti pembelajarannya akan dilakukan di kelas mana, jam keberapa kalau saya boleh tahu? Oh iya, hari ini pembelajaran akan dilakukan di kelas 11G atau 11A61 dan akan dilaksanakan pada jam keempat dan Jam 5. keempat 5. Iya. Oke. Kemudian menurut Pak Tommy, setelah nanti kita melakukan observasi pembelajaran, perlu enggak Pak Tommy kita melakukan refleksi dari... Menurut saya sangat perlu, Bu. Sangat perlu ya. Terutama bagi saya. Jadi saya ingin mengembangkan diri saya sampai mana sih nantinya, Bu. Karena tentu saya ingin follow up-nya dari ini adalah kemudahan dalam mengajar itu seperti apa. Oh iya. Berarti nanti kita habis melakukan observasi, kita perlu melakukan refleksi ya. Iya. Dan insya Allah nanti refleksinya kita saat percakapan pasca observasi ya Pak Tommy ya. Siap. Dan untuk percakapan pasca observasi itu nanti akan dilakukan tanggal 30 Mei pada saat saya pendampingan 5 Pak Tommy. Oh iya. Apakah Pak Tommy bersedia hadir? Insya Allah hadir, Bu. Siap. Oke, saya. alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Tommy atas bincang-bincang kita hari ini. Tapi untuk terakhir sebelum saya menutup percakapan kita hari ini, Iya. apa yang Pak Tommy dapat dari percakapan kita hari ini? Dan saya dapat dari percakapan kita hari ini adalah bahwa kita itu bisa mempersiapkan segalanya, terutama dalam hal ini dalam pembelajaran itu bisa kita modifikasi seperti apa, dan tentunya bisa kita terapkan kebutuhan anak itu sejauh apa. Seperti itu. Jadi dengan percakapan hari ini Pak Tommy jadi lebih mantep ya. Iya, sangat sebelum mantap belajar saya. ya. Oke, semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar sesuai yang Amin. kita harapkan ya Pak Tommy ya. Baik teman-teman, begitu hasil percakapan saya dengan Pak Tommy selaku guru fisika yang nanti akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 11G pada jam ke-45. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana Pak ya? Oke, mungkin untuk supaya lancar jangan kita panjang-panjang, kita berdoa lagi ya. Kita berdoa lagi untuk fisika. Untuk belajar fisika supaya lebih lancar lagi. Berdoa menurut dengan kita masing-masing berdoa. Mulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Sesuai dengan janji saya sebelumnya, hari ini kita akan melakukan sebuah permainan. Saya sudah siapkan peralatan ini. Saya tidak perlu menggunakan proyek. Tentu kalian bisa tahu proses dalam dinamika. Meskipun kemarin sering kita bahas, dengan hal ini nanti. Jadi tentu kelompok 1 saya ininya di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebenarnya ini dari aturan permainan ya. Jadi hari ini kita akan bermain domino, ya. Itu bukan domino seperti permainan. Bukan permainan seperti itu, tetapi lebih ke bagaimana saya memberikan materi fisika di dalam domino. Jadi nanti kalian akan saya berikan kartu domino, jumlahnya 10 kartu. Kalian harus mengurutkan, di situ ada pertanyaan, lalu diurutkan saja. Urutkannya mungkin bisa seperti bisa diurutkan dari atas ke bawah. Misalnya ini pertanyaan apa? Kalian akan bermain domino, ya. Kalian mengurutkan saja. Misalkan kan ini ada sebuah ada sebuah jawaban dan ini adalah sebuah soal. Nantinya jawaban dan soal ini itu harus diurutkan. Misalkan ini ada pertanyaan persamaan isotermal. Persamaan isotermal itu yang mana sih? Misalkan persamaan isotermal itu yang ini. Misalkan ya, kamu gabungkan gitu di bawah. Nah, setelah ketemu jawabannya, kamu yakin dengan ini, kamu lanjut ke persamaan sebelah.
di sebelah jawaban ini. Apalagi persamaan yang ada di dalam, kamu cari lagi. Nah, kamu nantinya dengan mengurutkan ini, kamu juga harus tahu alasannya apa. Kok kamu milih ini sih? Kok kamu memilih jawaban ini? Kamu tempatkan di posisi ini. Nah, kamu tuliskan di kertasnya. Tujuan dari adanya kertas tadi adalah di akhir ini nanti, di belakangnya itu ada perintah menjelaskan ke kelompok lain. Menjelaskan ke kelompok lain, satu kelompok tentunya ya. Oke, waktunya bisa dimulai dari sekarang. Ini lembar kertasnya yang mana ini? Kalau saya belum tahu ya salah ya. Nanti harus konfirmasi dulu saya. Ini ngapain? Enggak, saya nggak mau kurangkan. Bagaimana membahasakannya itu dengan bahasa yang biasanya temanmu tuh bisa paham gitu. Ya jangan mulai gitu maksudnya dengan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, suhu tetap. Suhu tetap itu adalah isotermal. Alasannya karena itu tetap adalah Persamaan energi di dalam. untuk persamaan energi di dalam ini. Yang kedua, persamaan saya dirumuskan dengan W
Ingat ya, prinsip dari usaha. Ya, jadi persamaan berdasar termodinamika sama dengan ini merupakan jumlah kalau sama dengan energi dalam saya dengan suhu pertama dan bersama dengan tekanan kedua dibagi dengan suhu kedua. Ada yang ditanyakan nggak? Terima kasih. Terima kasih. Coba selanjutnya yang mau masih silakan. Akhirnya kamu menang dulu dan sini sama dulu ya. Sini. Ini satu. Silakan Bang Wana. Waktunya masih 10 menit. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, nama saya Sama Negara Jatmoko. Saya investor dari Kami akan mempresentasikan yang pertama untuk tekanan tetap. Jawaban kami isobalik karena isobalik adalah proses termodinamika yang tekanannya tetap. Kemudian yang kedua, bagaimana volume isobalik? Volume isobalik bertambah karena untuk supaya menjaga tekanan itu tetap kita membesar volume. Kemudian bagaimana suhu isobalik bertambah? Diibaratkan di suatu ruangan, jika di ruangan itu ditambahkan benda atau orang, otomatis suhu pasti bertambah. Dan untuk menjaga supaya tekanan itu tetap, tadi volumenya bisa untuk ditambah. Selanjutnya, bagaimana
keempat, persamaan dasar termodinamika. I adalah power, W adalah usaha, delta U adalah perubahan energi. Energi dapat berubah jika ada polar yang lepas atau diterima melalui usaha. Yang beriman adalah pertahanan isometri kebalik P1 per T1 dengan P2 per P2 P1 per P2 T1 dari awal P2 dari akhir T2 dari akhir itu perlu kita juga dan penambahan tetapi itu juga kembali karena pertanyaan tahu sama dengan kita berdua dan nanti perubahan itu bergantung pada perubahan suhu dan jumlah. Sudah. Yang ingin ditanyakan dari belakang, apakah sudah jelas? Sudah. Oke. Ya, tadi dari kami apabila kita salah kata kita bebas dulu. Oke, kita balik dulu ya. Berdasarkan semua yang belum ada juga nanti kita akan tanda tangan saya ya. Oke, berdasarkan hasil belajar kita hari ini, kalau saya amati, alhamdulillah sudah banyak yang cukup aktif dalam diskusi ya. Dan dari kesimpulan materi yang kita pelajari, tadi yang maju sudah kelompok 3 tadi apa ya? Isotermal. Isotermal itu adalah yang tetap suhunya tetap. Berarti untuk menjaga sebuah tempat itu bersuhu tetap, Anda harus setidaknya mengubah 1 atau 2 besaran di sana. Yang bisa diubah supaya menjaga suhu tetap. Saya dulu sering mencontohkan apabila ruangan ini saya masukin orang sampai penuh, supaya suhunya itu bisa tetap 0 terus, maka apa yang harus terjadi? Kita bisa perluasnya, kita perluas ruangannya. Begitu. Lalu dalam persamaannya usaha, karena setiap proses itu ada usaha, bahkan termasuk mesin Carnot, mesin pendingin itu semua menggunakan usaha. Maka saya selalu bertanya mengenai usaha dan prinsip dasar usaha yang bisa kita yang bisa kita dapat itu adalah dalam fisika Anda dikatakan melakukan usaha bila ada perubahan. Misalkan kamu yang naik kejar-kejar sopo, bila orang kejar-kejar, berarti usaha dia secara fisika sebenarnya masih kurang. Gitu ya. Proses apa ya fisika tadi? Proses isobarik ya. Isobarik itu adalah tekanan tetap. Tekanan tetap. Kalau dalam tekanan tetap, tekanannya dijaga supaya tidak bertambah atau tidak berkurang. Nah, cara bagaimana bisa memperbesar volume? Bisa memperbesar volume. Lalu kelompoknya Kevin tadi kelompok 5 itu mengenai isobarik. Isobarik itu adalah bisa juga disebut sebagai isovolume. Volumenya tetap, tidak ada perubahan. Berarti artinya usaha di situ bisa dipastikan adalah 0. Lalu yang kelompok 6 tadi mesin Carnot, kita berbicara mengenai sebuah mesin ideal dengan efisiensi 100%. Artinya kalau mesin itu terwujud dalam dunia nyata, kita itu tidak akan membuang-buang energi yang kita bakar. Jadi knalpotmu itu kemungkinan tidak akan terasa sepanas sekarang kalau mesin itu bisa. Sayangnya sampai sekarang untuk membuat mesin dengan tingkat efisiensi seperti itu masih sulit. Kalau mesinnya 100% efisiensinya, motor itu pasti irit. Jadi masalah irit tidak irit itu adalah efisiensi.
bagaimanakah keiringannya, bagaimanakah energi semua ditransfer menjadi sebuah usaha. Oke, berhubung waktu kita habis, kita lanjutkan dengan waktu ya. Silakan yang sudah selesai, kertasnya dimasukkan dalam plastik, lalu diberikan tanda tangan ke saya depan. Baik yang sudah baju maupun